Sama. Lingkungan kampung tuh biasanya gini Mas, kalau Ya. saudaranya usaha, Heeh. tetangganya usaha, temennya usaha, tuh seneng. Mergo ene sik diutangi. Nah, ya bukannya gitu ya, tapi biasanya kan kita misalnya ya aku usaha itu, terus saudara tuh tahu kalau aku usaha kayu, nah dia suruh bikinin apa, bikinin apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, King Siasat. Saya membranding diri saya sendiri untuk menjadi King Siasat, Les. Wah, mantap tenan. Branding yang sangat Soporoti sesok payu. Ide-ide cemerlang, ide-ide kancil ya. Karena zaman sekarang kan perlu tuh, Les, menjadi sesuatu. Iya. Kalau saya tidak menjadi sesuatu, ya sudah. Tapi yang penting wis usaha, wis yang paling penting ya. Siap. Harus dilakukan dengan tekun. Oke, mantap. Tapi kita tidak akan membicarakan soal itu ya. Kali ini kita sudah bersama Mas Kholis Mardika, CIA apa? CIO. Siapa? CEO. CEO lah. Iya, betul. CEO Mahardika Art Project. Oke, teman-teman. Saya Kholis Mahardika, teman-teman, pendiri Mahardika Art Project. Apa itu Mahardika Art Project? Mahardika Art Project itu usaha di bidang kayu. Ya, intinya kita bergelut di dunia kayu, dari memasarkan kayu, buat produk kayu, yang dimana para pelanggan itu bisa mengcustom sesuai dengan keinginannya gitu loh. Oh, jadi ini usaha Mas Kholis itu memproduksi kayu tapi custom. Kayu tapi custom. Kan banyak nih orang-orang sing namanya duit tuku barang tapi rasa sesuai. Saya hadir di situ ben sesuai untuk menyesuaikan keinginannya dia. Oh iya. Jadi, ada peluang ya di situ. Ada peluang di titik situ. peluang. Titik peluang di situ di antara mereka yang butuh. Itulah Mas. Oh iya. Kalau saya kan sudah kenal Mas Kholis toh, jadi kayak perjalanan hidupnya tuh bareng-bareng sama saya lah. Ya hampir berapa tahun ya Mas, dari 2010 ya sampai saat ini 12 tahun coy. Iya. Temenan masih awet alhamdulillah. Tapi yang saya salutkan itu dulu waktu itu Mas Kholis itu produk-produknya masih dikit ya. Saya udah jalan tapi Mas Kholis itu masih merangkak. Iya gak merangkak juga sih. Iya. Berkualatir ini coy saat itu coy. Jalan tapi pincang. Waduh wae. Intinya pelan lah. Intinya tuh dia dapat pesennya juga masih dikit, harganya juga masih murah-murah, dan saya udah ibaratnya udah jalan lah, tapi dia belum. Tapi sekarang dunia berbalik. Saya nggak laku. Comeback coy. Mas Kholis ini laris nyampe punya karyawan. Alhamdulillah. Nah, ini kita perlu tips-tipsnya ya dari pemula yang nyampe punya karyawan ya, meskipun belum banyak, tapi buat kita yang dari nol tuh cukup apa ya, signifikan lah. Biar bisa nganu ya, nggak canggung. Aku pengen usaha apa? Jadi PNS. Gue nek ragu-ragu ra iso dadi pengusaha coy. Mending usaha sisa. Oh iya. Kita perlu gali lah ilmunya. Yang pertama, Gimana Mas? yang perlu kita tahu tuh bagaimana Anda mendapatkan modal ya. Dari nol tuh modal dari mana, Mas? Pertama dulu awal kan saya lulus terus nol putul Mas modalnya Mas. Nol putul. Ra ning dit sepeser pun mung duwene mung alat pasar karo grindor tok. Mokondo. Mokondo. Pas sampean wis mlaku aku wis ndongkrok. Oh, iya. Tenanan. Tenan. Nah, pada saat itu pertama kali saya dapat proyek dekor event Mas saat itu. Di dekor event itu saya manggil teman-teman dari teman-teman kuliah juga untuk gabung di tim saya. Di situ ya lumayan lah. Penghasilan pertama saya 7,5 juta. Ngeri ya langsung. Nah, setelah dapat modal dari itu terus saya beli alat, beli kayu untuk gerak pertama lah Mas.
Nah, itu kira-kira modal di dekor event itu dari mana, Mas? Pertama saya nol, bener-bener nol. Jadi caranya saya suruh DP dulu. Oh iya. Jadi iya, 3 iya. kali DP mas. Siap. Walaupun saya nggak punya uang, tapi kan saya bisa minta DP. DP pertama kita belikan bahannya dulu. Kita belikan, terus bahan sudah ada, terus kita foto, kirimkan ke pemesan. Ini loh buktinya sudah DP pertama untuk bahan. Kemudian kita suruh DP lagi yang kedua. DP lagi yang kedua kita proses mas. Proses sampai nanti 75% jadi. Terus kita laporan untuk buktikan kalau kita itu udah menyelesaikan 75% dari proyek yang diutus gitu loh. Nah, setelah itu selesaikan sampai 100% baru setelah saya selesai laporan dan baru dibayar lunas. Jadi intinya dari nol itu bukan berarti kita nggak bisa langsung jalan ya mas, tapi kita bisa mensiasati itu tadi. Mensiasati 3 kali gitu ya? DP. Oh iya. Itu jadi siasat. intinya modalnya itu dari konsumen ya malah ya. Modalnya dari konsumen. Kita cuma modal alat yang tadi. Oh iya, yang apa adanya. Apa adanya itu. Tapi bisa maksimal ya. Tapi yang penting bisa maksimal untuk kerja gitu. Seperti itulah mas, cara mensiasati modal yang nggak ada. Oh iya iya. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya menghadapi konsumen nih. Jadi kan kayak saya kan sama sampean juga sama ya, tinggal di sebuah desa. Sama. Lingkungan kampung tuh biasanya gini mas, kalau Ya. saudaranya usaha, tetangganya usaha, temennya usaha, tuh seneng. Mergo ene sik diutangi. Ya bukan gitu ya, tapi biasanya kan kita misalnya iya aku usaha ini. Terus saudara tuh tahu kalau aku usaha kayu, nah dia suruh bikinin apa gitu loh. Terus pakai bahannya dia atau pakai bahan saya gitu kan. Biasanya terus dia kayak minta murah, kalau enggak ya karena kita enggak enak hati kan. Iya, betul. Itu kan jadi ngasih harga murah. Dari temen saudara itu harusnya Harganya normal gitu ya. membuat kita bikin kita gitu tambah ya? lancar, Tambah lancar. ngelarisi lah. Tapi kalau ini kan kondisinya seperti ini kan malah menghambat. Jadi kita harusnya bikin pesanan yang lain, tapi bikinin pesanan mereka dengan harga yang murah, malah bikin tekanan batin iya, nggak dapat uang juga iya gitu loh. Ribet. Padahal gitu. pertama pingin bantu ya mas, pas jalan tapi kok dipikir-pikir kok genes ya. Ya itu, Iya. Maksudnya itu. Nah, gimana Anda mengatasi kondisi seperti ini? Kan pasti pernah, Iya. Mas. Pernah, saya juga pas dulu setelah dekor event dapat pesanan juga dari malah teman dekat itu mas. Teman dekat, teman kerabat, tapi saya bedakan dua sisi antara sosial dan bisnis mas. Oh iya. Jadi kalau sosial ya kita membantu boleh, itu malah harus ya kalau di sosial dari ya bagian dari untuk kita membranding usaha kita. Tapi kalau ketika teman kita pesan ke kita terus membantu dengan harga yang turun, itu bahaya malahan mas. Nanti membuat pelanggan-pelanggan yang lain menjatuhkan harga kita. Jadi usaha kita nggak ada harganya seperti itu. Lebih baik kalau misalkan ada teman atau saudara ya kita posisikan di harga yang sama. Nah, kenapa kok diposisikan harga yang sama? Karena kan produksi itu lumayan, ada bahan yang dipakai, waktu yang dibuang dan tenaga yang dikuras. Jadi itu untuk membayar, apalagi punya karyawan mas. Itu tidak boleh misalkan terus kita diskon, terus kita juga diskon karyawan. Diskon karyawan kabur mas. Oh iya. Diskon karyawan ya. Karyawan juga punya kehidupannya. Kita juga tanggung. Di balik kacamata Anda yang seperti itu ternyata wah pemikirannya sangat jenius ya. Alhamdulillah mas, soalnya pengalaman ya mas. Jadi ini juga buat teman-teman ya yang punya saudara usaha, itu bukan membantunya itu dengan cara yang seperti tadi ya, Iya betul mas. umumnya. Tapi ya, betul. Kita bisa membantu mereka dengan pesan sebuah produk mereka atau beli produk mereka, tapi dengan harga yang semestinya gitu loh. Iya. Jadi kita saling membantu. Misal saya ini saudara Anda, saya pesan produk Anda. Ya, betul. Anda pesan produk saya. Ya. Jadi sekalian timbal balik gitu mas. Terus siasatnya ini mas, biar kalau misalkan teman kita atau saudara kita
walaupun kita kasih harga yang sama dengan orang lain, kita treatmentnya berbeda mas. Jadi kita perlakukan, kalau misalkan ada kerusakan kita perbaiki. Jangan sampai dari saudara sama teman itu kecewa, karena itu cikal bakalnya usaha kita coy. Marketing getok tular itu wah jota kon bos. Getok tular itu langsung mabur deh. Omongannya tonggo langsung langsung cepat. Karena penting teman-teman untuk membangun personal branding di lingkungan teman dan keluarga, tetangga itu penting banget biar usaha kita cepat kenal. Gitu mas. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya, bagaimana caranya membuat sebuah harga. Biasanya kan susah ya mas, bikin harga barang tuh menentukan harga. Oh iya, susah ya, harga ini berapa kok yang sana bisa sangat murah padahal nyari bahan mahal gitu. Iya betul. Oh gini mas siasatnya, ini nggak usah pakai teori tapi cara cepat aja, cara praktisnya aja ya mas, biar semua teman-teman yang ngikuti channel King Siasat ini si Master Siasat bisa terinspirasi. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman bergerak di bidang produksi atau manufaktur, yang dihitung pertama yaitu habis bahannya berapa mas. Misalkan kalau buat lemari kayunya habis berapa, kemudian bahan yang lain pelengkap seperti paku, lem, amplas, terus bahan finishing itu ditotal semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau misalkan ada bahan yang tertinggal yang tidak dihitung, wah itu bahaya mas. Soalnya itu akan nomboi dengan biaya di tenaga. Setelah biaya bahan produksi terhitung, kemudian kita estimasi harga tenaga kita. Bagaimana sih cara estimasinya? Cara bodoh nih mas. Jadi total harga produk, biaya produksi total dikali 2. Dikali 2 itu sudah untuk tenaga dan laba yang kita ambil mas, kayak gitu. Jadi totalnya berapa kita kali 2 ketemu harga pokok. Tapi juga tergantung kerumitan ya mas. Tergantung kerumitannya dulu. Kita harus juga bisa ngukur kerumitannya, jangan sampai harganya murah malah kerumitannya tinggi, habis waktunya kita kan juga butuh untuk membayar karyawan juga mas. Seperti itu. Siap. Cara bodohnya ya seperti itu. Ya hampir 90% bisa masuk untuk di biaya produksi. Ya mungkin seperti ini dulu ya Mas Koles. Iya betul. Semoga ilmu dari Mas Koles berguna buat teman-teman. Amin. Buat para pengusaha-pengusaha apa ya? Pemula. Startup. Leadership. Wes loro lho Mas. Kok aku dadi lali. Startup entrepreneurship. Nah itu. Oh leadership itu pemimpin deh. Penting pemimpin juga mas. Iya. Jadi leader deh. Ngencang pinter. Terakhir aku salah pokoknya. Mungkin cukup sekian dulu dari tips dari Mas Koles buat entrepreneurship pemula-pemula. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku mau mangan ya.